Ayame Putri dari Langit, Prahara Kota Badia. Sebuah perjalanan penuh intrik saat sang putri mahkota menyingkap tabir pengkhianatan. Di episode sebelumnya, Sora bertemu Maria yang ternyata menjadi prajurit inti. Mereka bernostalgia sebelum diserang siluman. Sora dan Maria bertempur hebat, sementara pasukan ikut membantu. Saat situasi memanas, Lukas dan Baldwin muncul dikejar banyak siluman, membuat Sora memperluas aura pelindung untuk menahan serangan besar itu. Bersama sang novelis, inilah pertempuran di hutan Aiter, bagian 1. Dengan sekuat tenaga, Ayame mengarahkan aura ke segala arah, menciptakan semacam tembok energi yang menghalangi pergerakan siluman. Namun, kelompok musuh yang mengejar Lukas dan Baldwin terlalu banyak. Mendapat bantuan dari Ayame dan prajurit yang lain, Lukas dan Baldwin segera mengeluarkan botol pemulihan dan segera meminumnya. Cairan hangat itu langsung mengalir di tenggorokan mereka, memberikan sensasi menyegarkan dan mengembalikan sebagian besar tenaga yang terkuras. Napas mereka yang tadinya tersengal perlahan kembali stabil, dan luka-luka kecil yang mereka derita mulai menutup dengan cepat. Setelah memastikan kondisi mereka cukup baik, keduanya segera bergabung dalam pertempuran. Maria dan prajurit lainnya masih bertarung sengit, menebas setiap siluman yang berusaha menyerang. Sora berdiri di tengah medan tempur, auranya terus meluap-luap, menekan musuh dari segala arah. Beberapa siluman yang lebih lemah sudah tak sanggup menahan tekanan itu dan roboh ke tanah, sementara yang lebih kuat berusaha bertahan sambil mencari celah untuk melarikan diri. Namun, di tengah kekacauan tersebut, seekor siluman bertubuh ramping dengan sayap besar melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Ia terbang tinggi, melewati puncak pepohonan, dan sebelum ada yang sempat menghentikannya, siluman itu menyalahkan suar merah terang. Cahaya merah itu bersinar dengan intens di langit malam, menciptakan pancaran yang bisa terlihat dari kejauhan. Tanda bahaya telah dikirim. Sora segera menyadari apa yang terjadi. Matanya menajam dan ekspresinya berubah serius. "Kita dalam masalah," gumamnya. Maria dan Lukas mendongak. Wajah mereka menegang saat menyadari arti dari sinyal tersebut. Baldwin, yang lebih berpengalaman dalam medan perang, segera mengambil sikap waspada. Ia menyadari bahwa pancaran cahaya merah di langit menandakan datangnya ancaman yang lebih besar. Sora mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan hawa kekuatan lain mulai bergerak di kejauhan. Tidak ada lagi waktu untuk beristirahat. Pertempuran baru saja dimulai. Baru saja suara itu padam, suara langkah kaki berat menggema di tengah kegelapan, mengguncang tanah di bawah mereka. Getaran kecil menyebar mengisyaratkan kedatangan sesuatu yang besar dan berbahaya. Di udara, kepakan sayap terdengar jelas, menandakan kehadiran siluman bersayap yang terbang mengitari mereka, mencari celah untuk menyerang. Dari atas pepohonan, suara langkah lincah terdengar mendekat. Siluman-siluman yang bergerak di antara dahan tampak cekatan, mengintai dari ketinggian. Bayang-bayang samar melintas cepat di sela dedaunan, seakan mengepung mereka dari segala arah. Suasana menjadi semakin menegangkan. Udara terasa lebih berat, menandakan pertempuran besar akan segera dimulai. Pada malam itu, dalam sesaat, hutan sisi timur Aiter telah berubah menjadi lautan siluman. Segala bentuk makhluk kegelapan berkumpul, mengepung Sora dan pasukannya yang hanya tersisa 8 orang. Malam yang sebelumnya hanya diiringi suara angin dan dedaunan, kini dipenuhi geraman, dentuman langkah, dan kepakan sayap dari makhluk-makhluk haus darah. Di barisan depan, siluman bertubuh besar dengan kulit sebut keras batu berdiri tegap. Mata mereka bersinar merah seperti bara api. Tubuh mereka menyerupai raksasa dengan tangan besar yang cukup kuat untuk meremukkan manusia dalam sekali pukul. Di samping mereka, serigala iblis berukuran 2 kali lebih besar dari kuda biasa menggeram. Bulu mereka berdiri dan taring tajam menyembul dari moncongnya yang berlumuran air liur. Di atas, makhluk bersayap melayang di langit,
Bentuknya seperti kelelawar raksasa dengan tubuh yang ditutupi duri-duri tajam. Mereka mengeluarkan pekikan menusuk yang membuat telinga berdenging, sementara cakar mereka bersiat mencengkram mangsa. Lebih jauh, siluman humanoid dengan tanduk melengkung berdiri di antara pohon-pohon. Mata mereka bersinar biru gelap. Di tanah, makhluk berkaki banyak dengan tubuh berlendir merayap. Sisik mereka berkilau seperti logan saat terkena cahaya unggun api yang hampir padam. Jumlahnya tak terhitung, bergelak seperti gelombang hitam yang siap melahap segalanya. Sementara itu, Sora dan pasukannya hanya berdelapan, melawan siluman di tengah kepungan makhluk haus darah. Kesenjangan kekuatan begitu mencolok, membuat malam itu terasa semakin mencekam. Bagaimana perjalanan sang putri mahkota? Penasaran? Tunggu kelanjutan hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.